KPU terus memperbaharui hasil hitung suara atau real count pemilu 2024. Suara yang telah masuk untuk Pilpres hingga sore ini, tanggal 25 Februari tahun 2024, pukul 18 waktu Indonesia Barat, telah mencapai 76,90%. KPU menyatakan, publikasi form model C atau D adalah hasil penghitungan suara di TPS, dengan tujuan memudahkan akses informasi publik, untuk mengawal rekapitulasi suara yang transparan dan akuntabel. Perhitungan suara dilakukan dengan mekanisme berjenjang. Hingga kini pasangan Prabowo Gibran unggul dari dua paslon lainnya. Kemarin, di mana Sirekap ini sudah menampilkan beberapa TPS-TPS yang sudah menginput hasil C Plano yang memang sudah dilakukan oleh pihak dari KPPS sendiri. Dan dari Sirekap yang ditentukan oleh pihak KPU, kami sudah memantau sejak pukul 9 pagi, ini sudah ada sekitar 337.602 TPS dari 800.000 lebih. Raihan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024 seakan tidak terkejar. Dari hasil real count KPU RI menunjukkan perolehan suara dari Koalisi Indonesia Maju ini hampir menyentuh angka 60%. Sementara jumlah suara yang sudah masuk per tanggal 25 Februari tahun 2024, atau 11 hari pasca pemilu, pukul 18 waktu Indonesia Barat, sebanyak 76,90%. Prabowo Gibran sejauh ini sudah mengantongi 73.952.073 suara atau setara dengan 58,84%. Di DKI Jakarta, meski masih unggul, suara Prabowo Gibran masih ditempel ketat oleh suara Anies dan Muhaimin. Sementara itu, pasangan Anies Muhaimin meraih perolehan suara sebanyak 30.673.131 suara, atau setara dengan 24,4%, dan disusul oleh Ganjar Mahfud sebanyak 21.058.360 suara, atau 16,76%. Dari hasil rekap real count KPU RI, berdasarkan data yang sudah masuk, pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi. Urut 1, Anies Muhaimin, atau dengan kata lain memperoleh suara 24,25%. Kemudian 57.209.237 suara, ini diperoleh pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, atau dengan perolehan 58,65% suara. Dan kemudian 16.668.662 suara, ini diperoleh oleh pasangan Ganjar Mahfud, atau dengan perolehan suara 17,1%. Nah, itu adalah update penghitungan suara untuk Pilpres 2024. Sementara masyarakat juga tetap bisa memperbaharui atau mengupdate informasi terkait dengan perkembangan perhitungan suara untuk Pileg baik di tingkat DPRD provinsi, kabupaten kota maupun juga Pileg DPD.